Pak bersama Bu Rena hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk hari ini siapa yang tidak berangkat anak-anak? Kenapa Denis? Alfa, ya baik. Mudah-mudahan nanti kita doakan Denis bisa masuk kembali untuk bersama kita lagi di pembelajaran selanjutnya. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari terkait nutrisi pada bahan makanan. Tepatnya hari ini kita akan melakukan praktek uji bahan makanan. Kemudian sebelum kita melakukan praktek pada hari ini, kita akan melakukan teknik stop dulu. Apa sih Bu teknik stop? Mungkin ada yang sudah pernah tahu teknik stop? Ya, apa itu teknik stop? Ya, untuk merilekskan diri, untuk membangun kembali konsentrasi kalian selama tadi mungkin sudah menerima pembelajaran sebelum Bu Rena, kemudian kalian masih tergesa-gesa sehingga ya kita ambil waktu 5-10 menit untuk melakukan teknik stop. Stop itu nanti silakan kalian lakukan apa yang Bu Rena instruksikan sambil diiringi dengan musik instrumental. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik anak-anak, marilah kita berhenti sejenak. Stop apa yang sedang kalian lakukan. Fokuskan kembali pikiran kalian, hati kalian. Hadirkan seutuhnya ada di kelas ini. Kemudian relax dengan keadaan kalian. Boleh dengan taruh tangan kalian di atas meja, atau boleh taruh tangan kalian di atas paha. Kemudian pejamkanlah mata kalian, atau boleh dalam keadaan menunduk ke bawah. Kemudian ambil nafasmu secara biasa. Tarik nafas, kemudian keluarkan. Ulangi dengan rileks. Tarik nafas, kemudian keluarkan kembali. Bersyukur atas kehidupan yang kita terima hari ini, bahwa kita masih bisa bernafas, menghirup oksigen dan udara segar. Amatilah tulang rusuk kamu yang naik turun ketika
ketika kalian bernafas. Bersyukurlah atas kesehatan yang masih kita terima pada hari ini, sehingga kita bisa hadir seutuhnya untuk mengikuti pembelajaran dengan perasaan senang, gembira, sehingga kamu bisa menerima ilmu pada hari ini dan bisa bermanfaat. Marilah kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini. Yang tadi masih menutup mata, silakan buka kembali matanya. Kemudian kita awali pembelajaran pada hari ini dengan perasaan bahagia dan tersenyum. Oke, baik anak-anak. Setelah tadi kita laksanakan teknik stop, bagaimana perasaan kalian? Rasanya gimana? Jadi lebih tenang, kemudian rileks. Ya. Apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, jadi nanti buat jam pelajaran ke depan, yang pertama melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis zat-zat yang terkandung dalam bahan makanan dengan benar. Jadi nanti kalian akan menggunakan metode praktikum untuk menganalisis zat-zat yang terkandung dalam bahan makanan. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyusun laporan tertulis. Jadi nanti setelah kalian melakukan kegiatan praktikum, diharapkan untuk menyusun laporan tertulis dengan benar. Selanjutnya, nah, penilaian yang akan Bu Rena laksanakan untuk pembelajaran pada hari ini, yang pertama yaitu sikap, profil pelajar Pancasila yang akan Bu Rena amati, yaitu sikap bergotong royong dan bernalar kritis pada saat kalian melaksanakan proses pembelajaran hari ini. Yang kedua yaitu penilaian formatif. Jadi nanti Bu Rena akan mengamati kemajuan belajar kalian pada saat proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian sumatif. Penilaian produk hasil belajar tadi berupa laporan tertulis. Nah, sebelum kita melakukan praktik, Bu Rena akan memberikan pertanyaan pemandu terlebih dahulu atau pertanyaan pemantik. Coba kita simak bersama-sama di PowerPoint di depan. Makhluk hidup termasuk manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Masih ingatkah kalian tentang jenis-jenis nutrisi yang terkandung dalam bahan makanan? Coba ada yang mau jawab? Ada berapa jenis nutrisi yang terkandung dalam bahan makanan? Nah, coba Fani sebutkan 6 apa saja? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Ya, bagus sekali Fani. Ya, sudah menjelaskan bahwa nutrisi pada bahan makanan terdapat 6 jenis. Nah, itulah yang akan kita analisis, yang akan kita uji menggunakan alat-alat lab, di mana tadi sebelumnya Bu Rena kan sudah menyampaikan untuk membawa beberapa jenis bahan makanan untuk kita uji. Selanjutnya, nah sebelum itu Bu Rena akan melakukan tes diagnostik
terlebih dahulu. Apa sih Bu tes diagnostik? Jadi nanti Bu Rena akan memberi lembar untuk mengisi tes diagnostik untuk mengetahui minat dan kesukaan kalian tuh sebenarnya apa sih. Jadi nanti bisa Bu Rena membentuk kelompok berdasarkan hasil tes diagnostik tersebut. Nah, nanti Bu Rena kasih lembar diagnostik. Silakan nanti kalian tinggal memberi jawaban sesuai dengan minat kesukaan kalian. Di sini ada 4 pertanyaan ya. Jadi nanti silakan dijawab sesuai kesukaan kalian. Silakan langsung diisi. Rena kasih waktu 5 menit. Dikasih nama, kelas, kemudian pembelajaran hari ini, tanggal. Baik, silakan kalian jawab. Ada 4 pertanyaan. Ini terkait tentang minat kalian di mata pelajaran IPA, khususnya untuk kegiatan praktek hari ini, sehingga nanti Bu Rena bisa menentukan kelompok berdasarkan hasil ini. Sedikitnya aja menurut kalian. Nanti setelah ini kita bicarakan dan analisis. Hanya 4 pertanyaan saja. Mind mapping itu seperti gambar yang ditulis dalam kotak besar ditempel-tempel gambar di gunting, ditempelin. Selesai? Sudah semua dikumpulkan? Oke, baik. Nanti akan Bu Rena analisis dulu 5 menit, kemudian nanti akan Bu Rena bentuk kelompok berdasarkan hasil asesmen.
Baik anak-anak, setelah Bu Rena menganalisis hasil asesmen diagnostik, di mana tadi pertanyaannya yang pertama, media pembelajaran apa yang kalian sukai? Tadi ada yang menjawab video, ada yang menjawab poster, ada yang menjawab artikel. Nah, nanti akan Bu Rena sediakan materi yang akan Bu Rena sampaikan melalui beberapa media yang berbeda. Kemudian pertanyaan kedua, kegiatan pembelajaran apa yang kalian sukai? Ada yang menjawab presentasi, baik, nanti akan Bu Rena fasilitasi, nanti perwakilan kelompok ada yang presentasi. Diskusi nanti silakan dalam bentuk kelompok. Kemudian tanya jawab tadi sudah, dan tentunya kita akan melakukan praktikum kali ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga terkait pilihlah jenis bahan makanan yang paling kalian sukai untuk dikonsumsi. Nah, karena hari ini kita akan uji bahan makanan, nanti Bu Rena kelompokkan berdasarkan makanan yang sudah kalian bawa dan menurut kalian itu yang kalian sukai. Kemudian yang ketiga, produk dalam bentuk apa yang kalian sukai. Nanti kan setelah praktikum ditugaskan untuk menyusun laporan tulis. Caranya ada 3, bisa membentuk dalam poster bergambar, atau ditulis menggunakan tangan di kertas folio, atau dalam bentuk mind mapping, dan juga desain Canva. Baik, sebelum itu ada pertanyaan? Tidak, bagaimana lanjutkan? Nah, sebelum kita melakukan praktik, nanti Bu Rena akan sediakan 3 materi melalui yang pertama video pembelajaran, yang kedua melalui poster bergambar, dan yang ketiga melalui artikel sederhana. Jadi nanti Bu Rena sudah terbagi menjadi 5 kelompok. Nanti tiap kelompok akan diberikan media pembelajaran yang berbeda. Nanti silakan disimak. Itu terkait tata cara bagaimana untuk melakukan praktikum hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ya, baik. Bu Rena akan membagikan dulu terkait video pembelajaran. Untuk kelompok pertama, karena di sini paling banyak pemilih tadi menggunakan video pembelajaran, maka Bu Rena sediakan Chromebook. Silakan disimak videonya melalui Chromebook. Ini tinggal disimak ya. Silakan menyalakan. Kemudian Chromebook kedua tadi memilih artikel sederhana. Jadi Bu Rena bagikan artikel sederhana. Jadi silakan disimak. Kemudian kelompok 3 tadi memilih poster bergambar. Silakan dipilih. Kemudian poster, dan kelompok 5 tadi memilih video. Silakan nanti disimak nanti kelompok ya. Kemudian silakan diamati sebagai materi.
Oke, baik anak-anak, setelah kalian tadi menyimak materi melalui media yang berbeda, tadi kelompok 1 menggunakan video, kelompok 2 artikel sederhana, kelompok 3 dan 4 menggunakan poster, dan kelompok 5 juga menggunakan video. Adakah pertanyaan? Ada. Kalau tidak, mari sekarang kita akan melakukan praktik uji bahan makanan. Di sini ada 3 uji glukosa, protein, dan uji amino. Silakan perwakilan setiap kelompok mengambil alat dan bahan yang sudah disiapkan. Silakan dipersiapkan alat dan bahan. Nanti Bu Rena akan memandu dengan LKPD. Jadi silakan LKPD sebagai panduan untuk kalian kegiatan siapa ya? Oh, biolognya itu ada nanti saya di kotak. Siapa? Mateo? Ini uji apa? Iya, pasti LKPD-nya.
Jangan lupa di pepesi larutan yang sudah ditentukan. Hati-hati ya. Ini ada kesulitan. Makanannya di bawah semua. Ya. Ini jangan lupa dikasih ngambil. Oh iya. Kandungannya apa aja? Ya. Ini dikasih ngambil. Ini apa? Kita beri sini. Jadi kelasnya pipi ya tuh set. Apa sih? Ada kesulitan? Oh masukinnya, ya teman-teman pakai itu kan ada. Tadi pipetnya, aku udah ambil pipetnya nanti dimasuk. Bisa dia ngomongin. Larutannya udah ambil. Sebenarnya di sini ada larutan apa yang digunakan untuk menguji adalah bakteri namanya semua ditulis. Kalau nggak semua di aku iya
Oh, bioretnya tadi gimana? Oh, beda ini kan ya? Ini kita kasih masukkan ke sini ya. Tadi berapa tetes? Satu tabung berapa tetes? Ya, segini aja. 5 sampai 10 tetes. Ya. Panas cuy. Kemudian kelompok 2 ada mereka sudah ditetesi. Coba di ini apa tadi? Coba yang itu diangkat dulu namanya. Tadi apa? Itu yang itu apa? Kemudian kelompok 5 sudah mulai dipanaskan. Tadi ini yang berapa? Ya. Larutan yang dipakai apa? Jadi silakan dicatat dulu ya. KPD-nya, yang mati. Tadi yang ditetes berapa tetes?
5 ya, bukan 5 tetes ya. Ada pertanyaan? Silakan nanti diamati di fasilitas yang ada di Oke, baik anak-anak. Setelah tadi Bu Nena berkunjung masing-masing kelompok sudah selesai semua. Tadi juga sudah mengisi LKPD. Kemudian nanti salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Kira-kira kelompok berapa yang mau presentasi ke depan? Kelompok satu ya, silakan kelompok satu untuk presentasi ke depan. Agak dekat sini. Kasih putih. Baik, yang lain tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang sibuk sendiri. Silakan memperhatikan kelompok satu untuk mempresentasikan hasil dari kegiatan pada hari ini. Ya, silakan. Moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktek uji glukosa pada gambar kerja. Kelompok kami beranggotakan saya, Marisa Indriana, Fani Auliaudin, Pakin Daru Prayo, Yuri Maulidi Utama, dan Faiza Lady Putra. Presentasi pertama akan dibacakan oleh Fani. Ya, silakan. Suaranya agak keras ya. Tujuan percobaan dari glukosa yaitu melalui model problem based learning. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis adanya kandungan glukosa dalam bahan makanan dengan benar. Cek kemampuan. Apakah tujuan dari uji glukosa untuk mengetahui hasil perubahan pada suatu makanan yang mengandung glukosa. Ya, kemudian yang ya, silakan. Ada hasil pengamatan glukosa bahan satu nasi sebelum dipanaskan berwarna putih, setelah dipanaskan berwarna merah bata. Glukosa dua roti sebelum dipanaskan berwarna putih, setelah dipanaskan merah bata. Glukosa kedua pisang sebelum dipanaskan berwarna kuning, setelah dipanaskan berwarna coklat. Setelah termasuk glukosa. Kemudian tempe sebelum dipanaskan berwarna coklat, setelah dipanaskan berwarna hijau, bukan termasuk glukosa. Roti telur sebelum dipanaskan berwarna putih, setelah dipanaskan berwarna ungu, bukan termasuk glukosa. Pertanyaan, perubahan apa yang terjadi pada makanan yang mengandung glukosa diberi nama berarti dari bahan. Perubahan warna. 2. Berdasarkan hasil pengamatan bahan apa saja yang mengandung glukosa, nasi dan roti. 3. Perubahan bahan makanan yang mengandung glukosa tersebut. 4. Karbohidrat, protein, gula, protein atau lemak, karbohidrat. Apakah ada yang menanyakan? Silakan anak-anak. Ya. Baik, Mbak Devi, disebutkan namanya siapa, dari kelompok berapa, pertanyaannya apa?
kelompok 2, nama saya Devi Widiarto. Saya menanyakan, kira-kira larutan apa yang digunakan untuk menguji adanya glukosa pada makanan? Kelompok 1 memberikan tanggapan kepada pertanyaan dari Mbak Devi. Tadi mereka ulangi ya, biar yang lain dengar. Mbak Devi dari kelompok 2 memberi pertanyaan kepada kelompok 1 bahwa larutan apa yang digunakan untuk melakukan uji glukosa. Silakan dijawab dari kelompok 1. Larutan untuk uji glukosa yaitu larutan genetik atau bisa dengan Ferric A atau Ferric B. Ya. Bagaimana Mbak Devi? Apakah sudah jelas? Ya. Perkenalkan dulu namanya siapa dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Nasi dari kelompok 2. Saya akan menanyakan soal apa yang terjadi pada makanan yang mengandung glukosa. Jadi perubahan warna yang terjadi pada glukosa adalah warna merah. Ya. Terima kasih. Ya. Silakan ditanya lagi, mungkin ada pertanyaan lain. Ada lagi? Dari Ibu? Ya. Silakan dihitung dulu. Pertanyaan lagi. Sekian dari presentasi kelompok kami pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Baik anak-anak, tadi dari pembelajaran hari ini kita sudah menginjak ke sesi penutupan. Jadi sebelum itu Brenda akan menyampaikan untuk kegiatan selanjutnya. Ya, kasih. Nah, silakan coba perhatikan ke depan. Jadi untuk tugas selanjutnya, nanti silakan kalian membuat laporan hasil praktikum yang tadi sudah dilakukan dalam bentuk ada pilihan, bisa poster bergambar, bisa main mapping, atau bisa menggunakan desain kapal. Pilih bebas, boleh mengerjakan secara individu, secara kelompok, bisa digunakan di sini. Ya. Oke, dari ketiga jenis model produk adakah yang bisa ditanyakan? Sudah ada gambaran? Mau pilih yang mana? Sudah ada gambaran? Ini nanti dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya. Kita lanjutkan dulu. Nah, sebelum kalian menyusun laporan, ada rubrik penilaian. Nanti ini juga boleh share di grup biar lebih paham. Yang pertama, menyusun laporan dengan sistematika yang benar. Yang kedua, menyusun laporan dengan bahasa dan ejaan yang bagus. Yang ketiga, menyusun kesimpulan yang dapat menjawab praktikum. Jika kalian bisa melakukan 3 aspek yang akan diamati, maka akan mendapatkan skor paling maksimal. Jadi silakan dipilih produknya sesuai minat kalian. Selanjutnya, nah, kita menginjak kepada kesimpulan. Ada beberapa pertanyaan pemantik untuk kita buat kesimpulan pada hari ini. Coba perhatikan.
Nanti yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Pertanyaan pertama, larutan apa yang digunakan untuk menguji kandungan glukosa? Yuk, siapa yang mau jawab? Ya, baik, siapa? Larutan Benedik. Apakah betul larutan Benedik untuk menguji glukosa? Betul. Baik. Pertanyaan kedua, bahan makanan apa saja yang kalian bawa yang tadi menggunakan uji glukosa dan kalian mengetahui bahwa bahan makanan itu mengandung glukosa? Ada yang mau jawab? Ya, Mbak Fani. Nasi dan roti mengandung glukosa. Apakah betul? Betul. Ya. Jadi kalian ketika makan nasi mengunyah tidak lama-lama akan menjadi manis. Baik. Yang ketiga, nah ini terkait uji protein. Larutan apa yang digunakan untuk uji protein? Ya, siapa itu nih? Larutan biuret. Betul sekali Mbak Tata. Larutan biuret. Baik, nanti kesempatan lain Rena berikan kepada Anda. Pertanyaan keempat, bahan makanan apa saja yang mengandung protein? Ya Mas Akbar. Roti sama putih telur. Roti sama putih telur. Apakah betul protein dari putih telur dan roti? Ya. Oke. Pertanyaan kelima, terkait karbohidrat. Larutan apa yang digunakan untuk uji karbohidrat? Ya, Mbak Vera. Larutan glukol. Apakah betul? Ya, betul sekali jawaban dari Mbak Vera. Kemudian yang keenam, bahan makanan apa yang mengandung karbohidrat? Jawab. Ya, Mbak Imro'atul. Nasi dan roti. Baik, betul sekali. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kita lanjutkan ke sesi terakhir. Ya. Refleksi sebelum menutup pembelajaran pada hari ini. Marilah kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, nanti silakan dijawab. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang mau menjawab? Apa sih yang sudah dipelajari hari ini? Ya, Mbak Tata silakan. Uji makanan. Terus apa lagi selain itu? Apalagi yang kalian ketahui, kalian pelajari pada hari ini? Tadi Mbak Tata menjawab pada hari ini kita sudah melakukan uji bahan makanan. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya. Pengamatan ketika makanan yang dipanaskan. Ya, betul sekali. Adanya pengamatan ketika makanan yang sudah dipanaskan sama belum dipanaskan terjadi perubahan. Ada lagi yang mau menjawab? Apa aja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi uji bahan makanan, pengamatan perubahan yang terjadi. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup. Oke. Sekarang yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Kesulitan apa yang kalian alami selama pembelajaran hari ini? Ada yang merasa kesulitan? Jom. Ada yang merasa kesulitan? Ya. Mas Yuri? Tadi Ibu Rena keliling. Ya, alhamdulillah semua kelompok lancar. Tidak ada kesulitan. Apakah ada kesulitan? Tidak. Lanjut pertanyaan ketiga. Apa langkah yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya? Kira-kira langkah apa yang akan kalian lakukan untuk pembelajaran selanjutnya biar lebih baik lagi? Apa? Tidak mengobrol saat dijelaskan. Ada lagi biar pembelajaran
pembelajaran selanjutnya. Tadi Ayuda tetap konsentrasi. Akbar menyampaikan tidak mengobrol saat guru menjelaskan. Ada lagi? Ada lagi? Tidak? Cukup? Baik. Karena kita sudah di akhir sesi, silakan nanti ketua kelas memimpin berdoa untuk menutup pembelajaran IPA pada hari ini. Ya, silakan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, dengan tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan membalik ya. Ibu Rena, kekuatan apa yang paling menonjol dalam belajar? Tadi setelah saya melaksanakan proses pembelajaran Bapak, tadi kan kegiatannya anak melakukan uji permukaan. Nah, di situ kekuatan yang saya miliki yaitu saya di sini menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Tadi ada 3 strategi yang saya terapkan. Yang pertama, strategi diferensiasi konten, di mana saya menyampaikan materi itu tadi ada yang melalui video pembelajaran, ada yang melalui poster bergambar, ada yang melalui artikel singkat. Kemudian selain itu, strategi yang kedua yaitu strategi diferensiasi proses. Jadi tadi anak diberikan pertanyaan tematik, dibentuk dalam kelompok, kemudian diferensiasi prosesnya saya memberikan materi uji bahan makanan yang berbeda untuk kelompok 1 misal uji glukosa, kelompok 2 uji protein, kelompok 3 uji karbohidrat. Kemudian yang terakhir yaitu diferensiasi produk. Jadi saya memberikan kebebasan kepada anak untuk mereka merdeka untuk memilih jenis produk yang akan dihasilkan. Produknya yaitu menyusun laporan tertulis, bisa dibuat dalam bentuk desain kanvas, ada juga yang boleh menggunakan line mapping, ada yang boleh menggunakan poster bergambar. Jadi sudah sesuai dengan perencanaan tadi, diferensiasi proses dan produk. Kemudian menurut Ibu Rena, kekurangan atau kelemahan apa dalam proses pembelajaran yang merasa masih perlu? Tadi memang saya menyadari terkait kekurangan yang saya alami ketika proses pembelajaran. Satu, untuk mengkondisikan anak Bapak itu butuh tenaga dan waktu yang lebih, karena memang anak sekarang mungkin terlalu aktif, jadi untuk memfokuskan mereka kembali itu agak kesusahan. Kemudian menyiapkan alat dan bahan praktikum yang cukup banyak, nah itu juga membutuhkan waktu dan tenaga yang diberikan pembelajaran seperti biasa. Oh, itu kekurangan kelemahan dari Ibu Rena. Saya harap bisa diatasi dengan sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Jadi masalah yang ada pada diri Bu Rena, ya Bu Rena yang bisa menyelesaikan.